Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Zara Abida dengan NIM digit terakhir 053. Di sini saya akan menjelaskan sedikit teori dasar dalam keamanan jaringan. Yang pertama di sini ada VLAN atau Virtual Local Area Network. Metode ini memisahkan jaringan secara logis dalam satu perangkat fisik switch dengan VLAN. Perangkat yang terhubung pada switch yang sama dapat dibagi menjadi beberapa jaringan berbeda, seolah-olah mereka berada di jaringan fisik yang terpisah. Lalu di VLAN tersendiri juga mempunyai 3 fungsi, yaitu yang pertama meningkatkan keamanan dengan memisahkan lalu lintas jaringan antar departemen, mengurangi broadcast domain, dan juga yang ketiga memudahkan pengelolaan jaringan dan peningkatan performa. Lalu setelah itu ada trunking, yaitu proses mengirimkan lalu lintas dari beberapa VLAN melalui satu link fisik, biasanya antara switch dan juga router, atau antar switch. Protokol yang digunakan untuk trunking adalah 802AQ, yaitu fungsinya terdapat memungkinkan komunikasi antar VLAN melalui satu koneksi, dan juga dibutuhkan agar router dapat menerima dan mengirim data untuk berbagai VLAN. Lalu selanjutnya ada router on stick, yaitu teknik konfigurasi router yang menggunakan sub interface pada satu antarmuka fisik untuk menangani beberapa VLAN. Setiap sub interface dikonfigurasi dengan satu VLAN ID dan juga alamat IP-nya masing-masing. Router on stick juga mempunyai fungsi yaitu melakukan inter-VLAN routing, yaitu komunikasi antar VLAN, dan juga memisahkan lalu lintas berdasarkan tag VLAN di sub interface yang berbeda. Lalu ada ACL Access Control List, yaitu daftar aturan yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan. ACL dapat digunakan untuk mengizinkan atau memblokir paket berdasarkan kriteria seperti alamat IP, sumber atau tujuan, dan protokol atau port. ACL tersendiri mempunyai 2 fungsi, yaitu yang pertama meningkatkan keamanan dengan membatasi komunikasi antar VLAN. Kedua, mencegah akses tidak sah antar departemen atau perangkat. Yang terakhir, uji konektivitas atau ping test. Tujuan ini yaitu memastikan konfigurasi jaringan berfungsi sesuai yang diharapkan, lalu mengecek apakah perangkat dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Yang terakhir, memastikan perangkat dari VLAN berbeda tidak dapat saling mengakses karena ada ACL yang membatasi. Di sini saya memiliki studi kasus dan juga saya akan melakukan penyelesaian menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya membutuhkan 4 PC, 2 switch, dan juga 1 router. Lalu setelah itu menggunakan konektor dari PC 0 ke switch 0 menggunakan strike. Di sini kita menggunakan fast Ethernet 0, lalu di switch kita menggunakan fast Ethernet 0/1. Setelah itu selanjutnya dari PC 1 ke switch 0 kita menggunakan fast Ethernet 0, lalu di switch kita menggunakan fast Ethernet 0/2. Lalu di sini dari PC 2 ke switch 1 kita menggunakan fast Ethernet 0, di switch kita menggunakan fast Ethernet 0/1. Selanjutnya dari PC 3 ke switch kita menggunakan fast Ethernet 0, lalu di switch kita menggunakan fast Ethernet 0/2. Selanjutnya dari switch 0 ke router 0. Kita dari switch 0 menggunakan gigabit 0/1, lalu di router kita menggunakan gigabit 0/0. Selanjutnya di switch 1 kita menggunakan gigabit 0/2, dan juga di router kita menggunakan gigabit 0/1. Selanjutnya dari switch ke switch kita menggunakan crossover. Dari switch 0 kita menggunakan gigabit 0/2, lalu di switch 1 kita menggunakan gigabit 0/1. Lalu di router kita memasukkan switch enable agar konektornya bisa berubah menjadi hijau atau bisa tersambung. Di sini juga memasukkan interface gigabit dari 0/1. Setelah itu no shutdown, lalu setelah kita enter
kita akan mengisi exit. Setelah exit, selanjutnya memasukkan interface gigabit 0 per 0 dari switch 0 ke router 0. Lalu setelah di enter kita isi no shutdown. Lalu setelah itu kita isi exit. Di sini sudah terlihat bahwa semuanya sudah tersambung. Lalu setelah itu kita menuju ke switch 0, kita isi enable configure terminal dulu. Di sini memasukkan VLAN 10 sesuai dengan studi kasus. Lalu setelah itu name IT, exit, setelah itu VLAN 20, lalu name keuangan sesuai di studi kasus. Setelah itu kita isi exit. Setelah exit, selanjutnya mengisi fast Ethernet, interface fast Ethernet 0/1 dari PC 0 ke switch 0. Lalu setelah itu kita memasukkan switch port mode akses, lalu bawahnya switch port akses VLAN 10, dan jangan lupa kita isi no shutdown, lalu exit. Selanjutnya sama, kita isi interface fast Ethernet 0/2. Kita isi switch port mode akses. Lalu setelah itu switch port akses VLAN 10. Jangan lupa di enter, kita isi no shutdown lalu exit. Lalu kita memasukkan interface gigabyte, kalau tadi yang di atas fast Ethernet. Lalu setelah ini kita masukkan interface gigabit 0/1. Kita enter, kita masukkan switch port mode trunk karena kita mencari trunknya sesuai apa yang dikasih di studi kasus. Lalu setelah itu kita masukkan lagi switch portnya. Di sini memasukkan switch port trunk allowed VLAN 10,20. Lalu setelah itu kita memasukkan no shutdown lalu exit. Selanjutnya ke switch 1 kita sama memasukkan seperti di switch 0, enable configure terminal, lalu kita memasukkan VLAN-nya, VLAN 10. Setelah itu name IT, lalu exit. Setelah exit kita masukkan VLAN 20, lalu setelah itu name keuangan, lalu enter, kita isi exit. Setelah exit, lalu kita memasukkan interface fast Ethernet 0/1, lalu switch port mode akses. Setelah itu switch port akses VLAN 20, lalu kita isi no shutdown. Setelah itu exit. Selanjutnya sama seperti yang di atas, kita isi lagi interface fast Ethernet 0/2. Kita masukkan switch port mode akses, lalu setelah itu switch port akses VLAN 20. Setelah itu kita isi no shutdown lalu exit. Selanjutnya kita isi interface gigabit 0/1. Lalu selanjutnya di bawahnya kita isi switch port mode trunk. Lalu kita enter lagi, kita isi switch port trunk allowed VLAN 20, VLAN 10,20, sorry.
lalu no shutdown, setelah itu exit. Setelah kita mengisi dari switch 1, kita kembali ke router 0, kita mengisi interface gigabyte 0/0, lalu setelah itu 0/0.10. Setelah itu kita klik enter, lalu kita memasukkan encapsulation.1q10. Lalu setelah itu memasukkan IP address, yaitu IP addressnya 192.168.22, karena di kasus kita disuruh memasukkan IP address sesuai dengan tanggal angka 2 angka terakhir tanggal lahir, masukkan 22.1, lalu setelah itu spasi 255.255.255.0. Setelah itu kita isi exit, lalu interface gigabyte 0/20, lalu enter. Maksudnya 0 gigabyte 0/0.20, lalu enter. Kita isi encapsulation giga.1q20, lalu kita isi IP address-nya lagi. Di sini saya menggunakan NIM saya untuk mengisi IP address, yaitu 192.168.53. 53 itu NIM sekolah saya, .1, lalu spasi 255.255.255.0, lalu enter. Lalu kita exit. Setelah exit kita mengisi interface gigabyte 0/0. Setelah itu kita klik enter juga, kita isi no shutdown, lalu exit. Setelah itu kita menuju ke PC 0, lalu kita ke IP configuration, kita isi IP address sesuai dengan apa yang dimasukkan tadi di router. Kita masukkan 192.168.22, lalu subnet masknya otomatis terisi sendiri, lalu kita isi default gateway 192.168.22.1. Setelah itu selanjutnya kita menuju ke PC 1, sama kita menuju ke IP configuration, kita isi IP address-nya 192.168.22.3. Default gateway-nya kita isi 192.168.22.1. Lalu ke PC 2, kita ke IP configuration, ke IP address 192.168.53.2, lalu ke default gateway kita isi 192.168.53.1. Selanjutnya ke PC 3, sama kita menuju ke IP konfigurasi, ke IP address kita isi 192.168.53.3. Setelah itu menuju ke default gateway kita 192.168.53.1. Selanjutnya kita akan coba ping dari PC 0 ke PC 1. Tadi saya sudah melakukan uji coba, kita ke command run, lalu kita ketik ping 192.168.22.1. Kita lihat di sini hasilnya 0% atau loss, itu artinya tandanya berhasil. Lalu selanjutnya kita dari PC 2 ke PC 3. Kita isi ping 192.168.53.2. Kita tunggu hasilnya 0% atau berhasil tandanya. Selanjutnya lintas jalur dari PC 0 ke PC 2, kita isi ping 192.168.53.1.
2. Kita isi. Di sini hasilnya 100%, artinya gagal. Selanjutnya dari PC 1 ke PC 3. Kita ke command run. Kita isi ping 192.168.53.3. Kita tunggu. Di sini hasilnya 100%, yaitu tandanya gagal. Mungkin cukup sekian materi dan juga penyelesaian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.